Update kabar Arema hari ini. Pertama, Arema FC masih cari suntikan dana 20 miliar rupiah itu. Arema FC dipastikan masih mendapat sokongan dana dari dua sponsor utama untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2021. Dua sponsor utama ini merupakan sponsor yang menjalin kerjasama sejak musim lalu. Meski dipastikan kerjasama dengan dua sponsor besar ini berjalan kembali, manajemen Arema FC masih membutuhkan tambahan sponsor baru untuk musim ini. Meski Arema FC kini dipimpin presiden yang merupakan Trazi Rich, dari sisi bisnis Arema masih membutuhkan suplai dana tambahan setidaknya 20 miliar rupiah untuk mendukung keuangan klub musim ini. Divisi Bisnis dan Marketing Arema FC mendapat tugas berat dari Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana untuk memenuhi target 20 miliar rupiah itu. Nilai 20 miliar rupiah itu untuk menambal hilangnya pemasukan klub dari 17 pertandingan kandang. Kami tengah berusaha untuk mendapatkan sponsorship baru dan juga memperpanjang kontrak sponsorship lama, di antaranya MS Glow for Men dan PT Indofood Sukses Makmur melalui produknya. Keduanya sudah dipastikan melanjutkan kerjasama dengan kami, jelas Yusrinal Fitriandi, manajer bisnis dan marketing Arema FC. Kamis, tanggal 26 Agustus tahun 2021. Sementara kini Arema FC masih tengah berusaha dengan beberapa sponsorship baru. Inal, panggilan Yusrinal memaparkan tugas berat mencari tambahan sponsor baru untuk mendapatkan pemasukan miliaran rupiah, sebagai ganti pemasukan dari tiketing dan iklan insidental pada e-board electric LED yang hilang, karena tidak ada laga kandang. Liga 1 telah diputuskan tanpa penonton dan tidak ada istilah laga kandang, sehingga sudah pasti Arema kehilangan pemasukan besar dari tiketing dan iklan insidental pada e-board. Tentu kami harus kerja keras lagi untuk mencari gantinya dari sektor lain, termasuk sponsorship. Target pemasukan untuk musim ini dari sponsorship minimal 20 miliar rupiah, kata Inal. Empat pemain asing pilihan sendiri, pelatih Arema FC siap bertanggung jawab penuh. Pelatih Eduardo Almeida menyatakan siap bertanggung jawab perihal kebijakan transfer merekrut 4 koleganya untuk mengisi komposisi pemain asing Arema FC di BRI Liga 1 2021 sampai 2022. Pelatih kebangsaan Portugal itu memang diberi kewenangan penuh dalam menyusun proyeksi pemain Arema FC, terutama legiun asing. Almeida pun tampak enggan memilih risiko. Dia merekrut 4 pemain asing yang merupakan para kolega erat, baik dari negara asal maupun bekas anak asuhnya di klub lain. Saya siap bertanggung jawab atas tim ini, tapi bagi saya, tak ada perbedaan antara pemain asing dengan lokal, imbuh Eduardo Almeida dalam kesempatan interview virtual kepada media di Malang. Mantan juru taktik Semen Padang lantas menjanjikan satu hal penting untuk publik sepak bola di Malang Raya, khususnya Aremania.
Saya pastikan, mereka akan selalu bekerja keras, menjunjung tinggi perilaku baik dan membantu tim lebih baik, tegas Eduardo Almeida. Sebagaimana diketahui, keempat pemain asing Arema FC tak lepas dari bank data Eduardo Almeida. Sergio Silva berstatus rekrutan terbaru, seorang bek yang juga kebangsaan Portugal. Tiga nama lain sudah lebih dulu tiba di Malang. Adilson Maringa dan Carlos Fortes, hadir berkat komunikasinya dengan UD Villafranquense, klub kontestan Liga 2 Portugal. Sedangkan Renzi Yamaguchi adalah bekas anak asuhnya ketika membesut Ubon United, klub kontestan Liga 2 Thailand musim 2018. Saya hanya bisa janjikan kepada fans bahwa mereka akan berjuang meraih kemenangan di setiap pertandingan. Itu saja, tuntas Eduardo Almeida. Berita selanjutnya, Sergio Silva disambut kewajiban medis dan tanda tangan kontrak. Sergio Silva menjalani karantina di Jakarta setelah perjalanan dari Turki. Jika tak ada kendala, masa karantina Sergio Silva sudah tuntas dilalui akhir pekan ini. Pemain asal Portugal itu akan terbang ke Malang untuk segera bergabung dengan tim Arema FC. Menurut dokter tim Arema FC, Nanang Triwahyudi, setelah tiba di Malang, ada beberapa tes yang harus dijalani Sergio. Salah satunya tes kesehatan untuk menentukan layak tidaknya ia dikontrak Arema FC. Untuk Sergio, begitu datang di Malang dia wajib menjalani medical check-up. Selain itu dia harus menjalani pemeriksaan prokes COVID-19, kata Nanang Triwahyudi. Itu semua memang tahapan sebelum proses tanda tangan kontrak dan bergabung dengan tim untuk latihan, tambahnya. Rangkaian medical check-up yang akan dijalani calon pemain diantaranya rekam jantung atau treadmill test, tes darah, tes urin, cek kesehatan gigi, ronsen toraks, antropometri, tes kekuatan otot dan daya tahan otot, uji kecepatan berlari whole body reaction, dan endurance. Sergio Silva diharapkan bisa segera bergabung dengan para pemain Arema lainnya. Semakin cepat ia tiba di Malang dan segera bergabung dengan tim, maka semakin cepat pula ia bisa beradaptasi sekaligus memulihkan kondisi. Video kedatangan Sergio itu diunggah akun Instagram resmi Arema. Sergio Silva segera diperkenalkan sebagai pemain anyar Arema musim ini, Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021. Tentu saja, perkenalan itu akan dilakukan setelah si pemain menandatangani dokumen kontrak dengan manajemen Arema. Sebelum teken kontrak, Sergio dijadwalkan melakoni serangkaian tes medis lengkap, sekaligus PCR swab antigen. Hasil tes medis itu pun menentukan nasibnya bakal lanjut di kontrak Arema atau tidak. Setelah teken kontrak dan diperkenalkan, Sergio bisa langsung bergabung dengan skuad Singo Edan. Saat ini, tim Arema di bawah asuhan pelatih Eduardo Almeida tengah menjalani program latihan jelang laga perdana mereka di Liga 1 2021-2022. Berita selanjutnya,
Ditargetkan juara Liga 1, pelatih Portugal sebut 5 tim sebagai kompetitor Arema FC. Pelatih Eduardo Almeida menyebut 5 tim yang bakal menjadi pesaing berat Arema FC dalam upaya bersaing dalam jalur juara kompetisi Liga 1 2021-2022. Penilaian ini merupakan pendapat pribadi, dari hasil pengamatan subjektif pula, lantaran profesinya sebagai pelatih, memang beririsan dengan prediksi dan analisis terhadap tim. Setidaknya, ada 5 tim yang menurut saya akan sangat kuat dan berpeluang juara, ujar Eduardo Almeida dalam virtual interview bersama awak media di Malang. Dia lantas menyebut kelima tim itu secara detail. Separuhnya adalah tim-tim kekuatan tradisional dengan komposisi skuad mengkilap musim ini. Ada Bali United, Persija Jakarta, Persib Bandung, Persipura Jayapura dan juga Bayangkara FC. Mereka tim sangat kuat menurut saya, sambung dia. Seturut kemudian, pelatih kebangsaan Portugal itu membeberkan alasan di balik pilihannya menaruh 5 tim di atas berpeluang juara, sebagaimana juga Arema FC. Simpel saja, menurut Eduardo Almeida, faktor penguat di balik tim-tim yang diunggulkan oleh dia adalah pernah meraih trofi juara. Bayangkara FC pernah meraih juara di Liga 1 2017 pada musim-musim sebelumnya. Begitu pula Persija 2018 maupun Bali United 2019, terang Eduardo. Karena pernah juara, maka bisa dipastikan motivasi kerja menjadi berlipat, belum lagi jika bicara kualitas pemain, ucap pelatih Arema.